Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Siti Nurrohana, beserta teman saya yang bernama Dwi Safiani, Mas Mawahib, dan juga Mbak Naila Zulfa. Di sini kita akan menyampaikan materi mengenai hikayat. Simak baik-baik ya. Menurut KBBI, hikayat adalah karya sastra lama Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografis, dan gabungan sifat-sifat itu. Biasanya, hikayat dibaca untuk pelipur lara, membangkitkan semangat juang, atau sekedar untuk meramaikan pesta. Hikayat biasanya diawali dengan pembukaan yang panjang dan kemudian menceritakan kisah-kisah yang terkait dengan tokoh heroik atau romantis. Tokoh dalam hikayat seringkali dipandang sebagai simbol dari kebaikan atau keburukan. Lalu, cerita yang disampaikan seringkali diambil dari sejarah atau legenda masyarakat. Baiklah, selanjutnya ada definisi dari teks hikayat. Layaknya cerpen maupun novel, teks hikayat juga merupakan bagian dari prosa atau karya sastra. Teks hikayat berbentuk kerangka yang berisikan narasi serta tidak terkait oleh rima. Teks hikayat adalah cerita Melayu klasik yang menonjolkan unsur-unsur kemustahilan dan karakteristik pada tokohnya. Melalui teks hikayat, kita dapat mengembangkan diri kita agar menjadi manusia yang seutuhnya serta bijaksana dalam mengambil keputusan. Contohnya, yaitu dalam kisah Mahabharata. Dalam kisah ini, kita sebagai umat manusia dituntut untuk senantiasa berbuat baik, berkata jujur, bertanggung jawab, ikhlas, serta menggali potensi-potensi yang ada pada diri kita sendiri. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya. Hari ini kita akan membahas sedikit tentang karakteristik hikayat. Yang pertama ada kemustahilan. Dengan kata lain, hikayat tidak logis serta tidak bisa diterima oleh nalar. Contohnya, air susu harimau dapat menyembuhkan sakit mata putri. Yang kedua, ada tokoh sakti. Tokoh-tokoh yang terkandung pada hikayat biasanya mempunyai kemampuan seperti film superhero. Ketiga, ada anonim. Kebanyakan cerita hikayat tidak diketahui secara pasti. Siapa penciptanya, siapa pengarangnya, dan siapa yang membuat cerita tersebut. Yang keempat ada istana sentris. Latar belakang cerita dalam hikayat berlangsung di dalam istana. Kelima, ada alur berbingkai, artinya hikayat dapat memiliki lebih dari satu cerita. Statis, hikayat adalah karya sastra yang tetap atau statis. Akhir ada edukatif. Walaupun hikayat seringnya bercerita tentang di luar nalar, kebanyakan hikayat mengandung amanat yang bisa diterima di kehidupan sehari-hari. Contohnya, bagaimana kita memperlakukan orang tua dan belajar ikhlas. Hikayat dibagi menjadi 5 berdasarkan penggambarannya. Yang pertama ada hikayat cerita rakyat. Yang kedua epos. Yang ketiga tambeh. Yang keempat cara. Dan yang kelima roman. Supaya tidak tertukar, mari pahami pengertian dari masing-masing bentuknya yuk. Yang pertama ada cerita rakyat. Cerita rakyat adalah hikayat yang menceritakan asal-muasal suatu tempat atau suatu benda. Bentuk hikayat ini digambarkan dengan jenaka. Contohnya hikayat Riang Manyang. Yang kedua ada epos. Epos adalah hikayat yang mengisahkan kepahlawanan seseorang. Contohnya yaitu hikayat Perang Komni. Yang ketiga ada tambeh. Tambeh adalah hikayat yang banyak mengandung amanat sebagai pedoman kehidupan. Contohnya hikayat Tambek Tujuh Belah.
Yang keempat, ada cara. Cara adalah hikayat yang mirip dengan biografi. Cara fokus menceritakan seseorang yang dianggap sebagai figur terpuji. Contohnya, hikayat Hyang Tujuh. Dan yang terakhir yaitu roman. Roman adalah hikayat yang menceritakan masalah asmara dan rumah tangga. Contohnya yaitu hikayat Putro Gambak Mem. Semoga materi yang telah kami sampaikan akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.